Yovka Shino Season 2 itu menjadi anime yang dimana gue pertama kalinya kasih rating 10/10 dan bias banget. 10/10-nya ini bias banget dan cukup personal buat gue. Karena rata-rata anime yang gue kasih rating 10/10 itu, gue masih melihat dari sisi objektifnya gitu. Bagaimana cara animenya dibuat, dieksekusi. Dari animasinya, dari storytellingnya, visual storytellingnya udah pasti ya, dari animasi dan storytelling tuh dicampur jadi visual storytelling. Dari karakternya, developmentnya, gue masih melihat dari eksekusi teknikalnya lah. Nggak cuman sekedar apa yang didapat buat gue. Walaupun memang ada beberapa yang kayak begitu, contohnya kayak Planat, kayak NHK gitu kan. Tapi untuk pertama kalinya, walau memang bukan berarti Call of the Night atau Yovka Shino Season 2 ini menurut gue jelek secara teknikal, tapi memang menurut gue pribadi dari sisi teknikalnya itu nggak 10/10. Apa yang bikin gue kasih rating 10/10 ini itu cukup personal, dan gue yakin kalian tahu juga, bisa nebak kira-kira dari mana. Ayo coba tebak sebelum gue kasih tahu. Komen di bawah coba dari mana. Ya, sebelum gue lanjutin, spoiler warning bagi yang belum nonton season 2-nya. Gue sarankan kalian untuk nonton dulu season 2-nya, atau kalau kalian belum nonton Yovka Shino Uta, nonton dulu dari awal, dari season 1. Mari kita lanjutkan reviewnya. Review gue pribadi secara personal untuk season 2 ini. Gue tuh mau kasih rating 9 sebenarnya. Sama seperti gue ngasih rating di season 1-nya, 9 juga. Ini anime keren banget, vibe-nya nyantai banget, eksekusinya juga rapih, clean, dan nggak yang begitu berantakan dan nggak konsisten dari animasinya, desainnya, karakternya juga. Gue nggak baca manganya ya, disclaimer. Jadi gue pertama kali tahu ceritanya itu dari animenya, dan dari animenya sendiri itu ceritanya juga oke gitu, cukup bisa dibilang episodik kali ya, dimana kita tuh cari tahu dulu, dimana ceritanya tuh nggak kasih tahu kita dulu beberapa karakter-karakter vampirnya seperti apa gitu kan, ada punya cerita yang masing-masing gitu kan, diceritain masing-masing sama di season 2 juga, tetapi makin serius di season 2 ketika kita masuk ke ceritanya Angko. Nah itu alasan kenapa gue kasih rating 10/10 dari ceritanya Angko, Uisugi Angko. Bener kan ya namanya ya? Menurut gua karakter Angko ini tuh penggambaran yang sangat akurat untuk seseorang yang sedang mengalami depresi. Dimana ketika Angkonya ini itu seperti yang ada di animenya udah hancur semua dunia di sekelilingnya, keluarganya mati, dan dia menyangka teman baiknya yang membunuh keluarganya. Bukan menyangka, tapi kaum atau orang-orang vampir yang membunuh keluarganya dan teman baiknya itu ternyata vampir. Semua stres, pikiran, kesedihan, amarah itu semua menjadi campur aduk, dan itu kemudian membunuh hati dan pikirannya. Maka dari itu kalau lu ngelihat karakternya dari awal itu, matanya kelihatan kayak mati gitu. Hatinya mati tapi tubuhnya masih berusaha untuk bertahan hidup. Makanya dia ceritakan, sebenarnya dia takut mati. Makanya dia menjadikan amarah dia terhadap vampir ini sebagai alasan agar dia punya tujuan hidup. Padahal aslinya dia itu udah mati di dalam. Makanya dia mau bunuh diri aja sendiri, masih ketakutan di akhir-akhir episode toh. Walau memang bagus banget penggambaran seorang karakter yang depresi dari karakter Angko ini, tetapi yang bikin gue kasih rating 10/10 ini bukan di situ doang. Tetapi ada satu adegan yang dimana ketika Angkonya tuh kan keluar malam-malam bareng Nasuna ya, dan dia balik ke rumahnya, terus ibunya nggak peduli, bahkan mereka tuh nggak nanyain ke Angko abis dari mana, dikasih pelajaran gitu kan, ditegur gitu kan, dinasehatin kan, enggak, mereka sama sekali nggak peduli, didiemin doang. Makanya pas besok hari dia ketemu sama Nazuna di ruang klubnya, dia itu bener-bener kayak nggak ada isi gitu matanya, udah menyerah, udah depresi, dan udah kayak nggak ada harapan hidup pas dia ceritain ke Nazuna. Dan abis itu akhirnya ditanya sama Nazuna kenapa, cerita gitu kan, mental breakdown dia langsung, karena dia akhirnya bisa punya seseorang seperti Nazuna, di mana dia bisa bercerita tentang semuanya. Dia ungkapin semua perasaannya di situ, di mana hatinya selalu hancur, tapi dia nggak punya orang-orang untuk bercerita. Dan bahkan kalaupun dia mau bercerita, temannya selalu nganggap remeh. Mereka bilang semua keluarga pasti punya masalah, nggak usah lebay deh. Itu. Dan yang gue suka banget sebenarnya, Angko ini nggak jahat, dia itu baik. Kenapa? Dia juga mengerti gitu loh. Perkataan tersebut kayak setiap keluarga pasti punya masalah. Dia mengerti hal tersebut, makanya dari itu dia jadi menutupi dirinya dan nggak mau bercerita, karena dia menganggap oh berarti hal yang terjadi di rumah dia itu juga normal gitu loh. Padahal lebih baik diceritakan gitu, didengarkan gitu setidaknya.
atau enggak dibantu malah sama orang lain. Ini kisahnya mirip 11-12 sama Takopi sebenarnya kalau kata gue ya, kasusnya. Walau aja memang ini ada, keduanya mempunyai unsur fiksi sih, tapi Takopi kan lebih sedikit membumi atau realistis bisa dibilang lah ya. Kalau Yofukashi no Uta kan lebih fokus ke plotnya lah ya, ke plot fiksinya ya. Adegan ini yang ngebuat gue kasih rating 10/10. Dan yang untuk pertama kalinya gue nggak bisa begitu ceritain kenapa gue kasih rating 10/10 secara personal ya. Gue bisa ngasih alasannya secara garis besar aja, tapi secara personal gue nggak bisa gitu, karena memang nih ini adegan yang sangat relatable buat gue sih untuk adegan Angko ini. Itu kenapa gue kasih rating 10/10, terutama pas dia mental breakdown ini. Frustasinya dia, gue bisa rasakan. Frustasinya dia pernah terjadi di diri gue. Frustasinya dia ini, gue harapkan orang-orang pada ngerti semua dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Semua keluarga punya masalah, yes. Tapi bukan berarti lu bisa meremehkan masalah tersebut. Setidaknya dengarkan, apalagi kalau dia pengen cerita atau kelihatan pengen cerita. Frustasinya Angko ini yang ngebikin gue ngasih rating 10/10 ke Yofukashi no Uta season 2 ini. Walaupun menurut gue secara teknikal ini sebenarnya 9/10, tapi ini udah bener-bener menyentuh sesuatu yang sangat dalam di diri gue yang gak pernah pengen gue sentuh lagi gitu loh, yang gak pernah gue pengen pikirkan lagi gitu. Dan Yofukashi no Uta season 2 ini berhasil untuk memunculkan pikiran dan perasaan tersebut lagi. Sesimpel tetapi cukup kompleks kalau misalnya gue ceritakan, tetapi gue tidak mau ceritakan karena cukup personal alasan gue terhadap rating 10/10 Yofukashi no Uta season 2 ini. Kalau dilihat dari sisi teknisnya, menurut gue juga season 2 ini makin lebih baik karena nggak yang episodik banget ngejelasin dari satu karakter ke karakter lain, walau memang iya ya di awal-awal ya, tetapi kita bisa lihat ada plot utamanya yang lebih difokusin di season 2 ini, yaitu Angko, Uesugi Angko. Wah, dan gue suka banget, ini di luar kesukaan gue terhadap araknya Angko ya, gue suka banget pas Omori kalau nggak salah nama MC-nya ya, pokoknya pas MC-nya itu udah mau mokat, tapi tiba-tiba dia berdiri gitu kan, udah mau jadi vampir. Itu adegannya dieksekusi dengan mantep banget. Gue nggak baca manganya ya, tapi dari animenya aja itu bikin gue merinding. Gue sampai merinding sekarang loh, masih merinding gue sekarang pas nginget adegannya pas Omori itu. Kalau nggak salah Omori namanya, gue lupa namanya siapa. Pas MC-nya udah mau mukat gara-gara nggak sengaja ditembak sama Angko, terus tiba-tiba diam-diam berdiri di atas meja. Wah, itu mantep banget sih adegan itu. Terus gue yakin satu lagi tuh, gue suka banget plotnya itu seperti memberikan plot twist secara tidak langsung. Gue nggak tahu lu pada sadar apa enggak ya, tetapi yang secara tidak langsung ngebunuh orang tuanya Angko itu karakternya udah muncul di awal-awal. Ini juga tebakan gue ya, gue nggak tahu benar apa enggak, tapi dari tebakan gue itu karakter yang ngegodain atau yang disukain sama temennya MC-nya itu di awal-awal, yang voice actornya ngisi suaranya Railgun juga, misalkan Mikoto. Gue lupa nama karakternya siapa deh, yang di awal-awal tuh nakutin MC-nya itu loh, yang ada adegan-adegan serem horornya itu loh, yang rambut pendek, yang MILF. Dia itu gue tebak dari sekarang, dia itu yang bunuh secara tidak langsung orang tuanya Angko. Kan kalau lu ingat lagi kan di flashbacknya Angko sama Nazuna, pas Nazuna pengen ngejar bokapnya Angko kan dia kayak dorong atau ditonjok gitu kan sama vampir di udara gitu kan. Terus kita nggak dikasih lihat siapa, cuma dikasih lihat siluetnya doang. Gue yakin itu dia orangnya tuh. Gue berharap itu orangnya dia sih. Itu menurut gue bakal menjadi salah satu plot twist yang bagus secara tidak langsung diceritakan di dalam sebuah anime yang pernah gue lihat. Gue suka banget sih itu plot twist ya kayak begitu. Kalau bener ya, moga-moga bener sih. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana untuk Yofukashi no Uta season 2 ini? Kalau menurut gue overall emang bagus banget, tapi seperti yang gue bilang tadi, 10/10 ini sangat bias sekali ya. Enggak secara teknikal, ada ikatan yang cukup personal dengan arc-nya Angko. Tetapi secara teknikal menurut gue masih 9/10. Hanya aja karena arc-nya Angko itu, terutama pas adegan mental breakdown-nya seperti yang gue bilang tadi, itu yang membuat gue kasih rating 10/10. Kalau kalian kasih rating berapa dan alasannya seperti apa? Komen di bawah. Sampai sini aja video kali ini. Gue bakal nge-review anime apa lagi ya selanjutnya ya? Mungkin Kaoruhana kali ya. Gue udah nonton sih. Oke lah, gue review selanjutnya Kaoruhana. Ditunggu videonya. Gue nggak tahu kapan bakal gue upload videonya. Tapi untuk sekarang Yofukashi no Uta dulu. Makasih banyak teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian pengen lihat konten review seperti ini lagi. Jangan lupa juga cek channelnya Flying Showman kalau kalian pengen lihat podcastnya gue berbicara, berdiskusi, berunding tentang
seputar anime bersama anggota-anggota Flying Showman, dan juga bermain game bersama anggota-anggota Flying Showman dan para tamu sekalian. Jangan lupa juga join Discord kalau kalian pengen berdiskusi bersama gue tentang seputar anime. Sampai sini aja video kali ini. Makasih banyak sekali lagi kalau kalian udah nonton videonya sampai habis. Jane!